Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mahandika Pustaka Perpustakaan MTS Negeri 3 Gunung Kidul. Nah, pada video kali ini kita akan mereview salah satu novel koleksi perpustakaan Mahandika Pustaka dengan judul Si Anak Pintar karya Terilie. Untuk itu, kita simak video berikut ya. Pada video kali ini, kita akan mereview salah satu novel karya Terilie yang berjudul Si Anak Pintar. Novel ini menceritakan tentang salah satu tokoh yang bernama Pukat. Ia merupakan salah satu murid kelas 5 SD yang juga anak kedua dari pasangan Syahdan dan juga Nurmas. Ia merupakan anak yang paling pintar di keluarganya. Meskipun hidup sederhana dan serba kekurangan, namun hal tersebut tidak menjadikan Pukat menjadi anak yang malas dan juga bodoh. Pada suatu hari, Pukat dan adik laki-lakinya yang bernama Berlian diajak ayah mereka untuk pergi ke kota Palembang. Mereka pergi untuk menjenguk teman lama ayahnya yang bernama Ko Ahjat. Untuk menuju kota tersebut, mereka menaiki kereta api. Nah, perjalanan menggunakan kereta api itu merupakan pengalaman pertama ya bagi Pukat maupun Berlian. Sampai ketika dalam perjalanan, tiket kereta Berlian hilang. Berlian yang dikenal keras kepala ini memang bersikeras ingin menyimpan tiketnya sendiri sebelum menaiki kereta. Karena ini merupakan pengalaman pertamanya, ia pun memiliki angan-angan ketika nanti dicek oleh kondektur, dia akan langsung menunjukkan tiketnya sendiri. Tapi apa yang diangankan itu ternyata tidak menjadi kenyataan. Pukat dan Berlian pun menjadi ketakutan karena mereka teringat pembicaraan ayahnya bahwa apabila ada yang ketahuan tidak membawa tiket, maka ia akan langsung diturunkan dari kereta. Mengingat perkataan ayahnya itu, Berlian tanpa disuruh langsung melepas baju dan celananya. Dia mengibas-ngibaskannya dengan harapan tiket terjatuh di kakinya. Namun sampai kondektur yang berkumis tebal dan berbadan besar menghampirinya, karcis itu tidak kunjung ditemukan. Namun berbeda dari apa yang dibayangkan, tiba-tiba mereka melihat ayahnya menjabat tangan dan memeluk sang kondektur. Ternyata kondektur itu adalah sahabat lama ayahnya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, si kondektur itu pun pergi meninggalkan mereka tanpa mengecek tiket kereta. Berlian dan Pukat pun merasa lega. Kekhawatiran mereka akhirnya sirna. Beberapa menit kemudian pun mereka melewati sebuah terowongan. Ini juga menjadi pengalaman menarik bagi mereka. Namun tak berselang lama, terdengar suara klakson kereta yang sangat keras. Kereta itu tiba-tiba mengerem secara mendadak. Sehingga banyak penumpang yang terjatuh, begitu pula barang bawaan mereka. Belum hilang rasa kaget mereka, tiba-tiba terlihat cahaya senter dari arah lain. Dan terdengar suara membentak dan mengancam dalam kegelapan itu. Ternyata ada aksi perampokan sedang terjadi di atas kereta. Berlian dan Pukat pun langsung ketakutan. Perampok itu merampas secara paksa semua barang berharga milik para penumpangnya, serta mengancam untuk menembak dan tak segan mendorong keluar kereta bagi siapa saja yang melawan. Sampai terdengar suara ibu-ibu menangis karena mempertahankan kalung di lehernya, yang akhirnya terpaksa diambil juga oleh perampok itu. Begitu pula ayah Pukat dan Berlian, yang terpaksa melepas jam tangan dan menyerahkan dompet berisi uang. Beberapa menit setelah itu, kereta berjalan seakan tanpa kendali. Semua orang dalam gerbong gaduh. Mereka tidak bisa melihat wajah perampoknya karena gelap dalam terowongan yang panjang. Setelah kereta keluar dari terowongan, para penumpang saling bertanya, siapa perampoknya? Namun tak ada satupun yang dapat mengetahuinya. Mereka saling curiga. Dalam situasi gaduh dan laju kereta yang semakin cepat, ayah Pukat pun menyuruh Pukat dan Berlian untuk berlari mengikutinya. Mereka bergerak cepat terus maju dari satu gerbong ke gerbong lainnya. Setelah melewati beberapa gerbong sambil melompat dan terus berlari, sampailah mereka di lokomotif. Tak disangka, di sana dilihatnya masinis yang sudah tergolek jatuh dan seorang kondektur yang pelipisnya bersimbah darah. Ternyata kawanan perampok sebelumnya sudah beradu jotos dengan mereka.
Ayah Pukat pun langsung mengambil tuas untuk mengendalikan laju kereta dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, Ayah Pukat dan Brilian pun berkata kepada kondektur yang sudah bersimbah darah tadi, bahwa mereka harus segera berlomba dengan kawanan perampok. Sehingga dalam waktu 30 menit kereta harus sudah sampai di stasiun kota tujuan. Namun ketika kereta seharusnya sudah berhenti di stasiun sebelumnya, Ayah Pukat yang memegang kendali kereta tidak menghentikan keretanya di sana. Ketika kereta melewati stasiun kecil, sang kondektur diminta Ayah Pukat untuk melemparkan barang keras yang sudah dibungkus kertas yang isinya menyampaikan tentang aksi perampokan tersebut. Dan sebagai upaya untuk menangkap perampok itu, sebelumnya mereka sudah berdiskusi bagaimana cara mengenali perampoknya. Karena bayangkan saja, hampir ada 600 penumpang yang ada dalam kereta tersebut. Maka akan memakan waktu lama untuk mengetahui perampoknya. Namun saat itu Pukat langsung melontarkan ide cemerlang. Ia meminta ayahnya untuk mengecek semua orang yang memiliki aroma kopi menyengat di celana dan sepatunya. Ayahnya pun bingung, kenapa harus begitu? Pukat pun menjelaskan bahwa sebelumnya ia sengaja menumpahkan kopi bubuk yang sedianya akan diserahkan kepada Ko Acong, rekan ayahnya, ke sepatu dan celana perampok saat ayahnya menyerahkan jam tangan dan dompet kepada perampok itu. Dengan percaya diri, Pukat pun memperlihatkan sebagian aroma bubuk kopi yang masih melekat di tangannya. Ide Pukat itulah yang membantu para tentara menangkap kawanan perampok ketika keluar dari peron stasiun kota. Setelah penangkapan kawanan perampok itu selesai, komandan tentara dengan ramah menemui mereka sambil mengatakan, "Pukat, kau bukan hanya si anak pintar, tapi kau si anak jenius." Pukat yang mendengar pujian itu pun tersipu malu. Berkat kepintaran Pukat, semua barang rampokan bisa diambil kembali oleh penumpang kereta. Nah, kisah perampokan di kereta merupakan salah satu bukti kepintaran Pukat, si anak desa. Namun tidak sampai di situ, masih banyak kisah kepintaran Pukat lainnya yang diceritakan dalam novel ini. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan cerita si anak pintar ini, kalian bisa membaca kelanjutan novelnya dengan mengunjungi perpustakaan Mahandika Pustaka. Di sana juga terdapat koleksi buku-buku menarik lainnya. Yuk, gemar membaca. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.